Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar anak-anakku semua. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mengingat kita pada situasi saat ini adalah masih situasi pandemi COVID-19. Oke. Silakan kalian siapkan dulu peralatan belajar kalian, termasuk pula kuota belajar kalian, sehingga nanti kita belajar dapat lancar. Ya, baiklah anak-anakku semua, pembelajaran pada hari ini akan kita bahas yaitu tentang alat pemuas kebutuhan. Anak-anakku tentunya sudah punya sedikit gambaran, apa sih itu alat pemuas kebutuhan? Nah, ini Ibu tampilkan beberapa macam contoh alat pemuas kebutuhan. Oke anak-anakku, pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang nantinya setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami tentang berbagai macam alat pemuas kebutuhan, dan kemudian kalian juga dapat menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku semua, mari kita mulai belajar kali ini. Di sana sudah ada tampilan di layar kalian bahwa apa sih yang dinamakan alat pemuas kebutuhan? Ya. Alat pemuas kebutuhan lazim kita sebut sebagai produk. Ya, nah produk itu bisa berupa barang ataupun jasa. Penggolongan produk menjadi barang atau jasa itu biasanya kita lihat berdasarkan wujudnya. Ya, kemudian alat pemuas kebutuhan yang bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat berwujud, nah, sifat berwujud, dapat dilihat dan dapat diraba. Nah, tentunya ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan hal semacam itu. Karena apa? Karena kita memang sebagai manusia juga memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi. Memenuhinya bagaimana? Tentu saja dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang ada sesuai dengan kemampuan kita. Ya, perhatikan lagi, Ibu tampilkan tentang berbagai macam alat pemuas kebutuhan. Di sini ada satu pengertian yang mungkin hampir sama dengan tadi yang sudah Ibu tampilkan. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Ingat ya, kalian harus paham yang berupa barang itu seperti apa, yang berupa jasa itu seperti apa. Kalau berupa barang berarti wujudnya bisa kita lihat, kemudian bendanya bisa kita pegang. Nah, tapi kalau berupa jasa berarti terkadang hanya berupa kemanfaatannya saja. Nah, di sini juga dicontohkan, misalkan dalam bentuk barang. Kalian panas, kalian membutuhkan topi, kemudian pada saat kalian kedinginan, kalian memakai jaket, kemudian alat komunikasi, kalian bisa menggunakan HP, ada motor, dan lain sebagainya. Lalu yang berupa jasa, ya misalkan pada saat seseorang sakit, maka seseorang membutuhkan jasa dokter. Pada saat kalian belajar seperti ini, kalian membutuhkan seorang guru agar kalian belajarnya menjadi terarah. Oke, kemudian alat pemuas kebutuhan manusia. Ya, di tampilan ini berbagai macam contoh alat pemuas kebutuhan manusia. Ya, kalau kita hitung di dunia ini mungkin banyak sekali alat pemuas kebutuhan manusia. Tapi tidak semuanya akan kita penuhi. Tentunya apa? Tentunya dengan kebutuhan yang memang bisa kita penuhi, itu kita penuhi dulu. Tapi untuk yang tidak berarti waktu pemenuhannya mungkin akan di waktu lain. Nah, kemudian kita lanjut, alat pemuas kebutuhan yang berupa barang. Biar kalian tahu bahwa
barang-barang itu bisa dibagikan menjadi berapa macam sih? Bisa dibedakan menjadi apa saja sih? Nah, maka di sini ada beberapa jenis-jenis pengelompokan barang. Ya, silahkan diperhatikan tampilan yang ada di layar kalian. Jenis barang menurut cara perolehannya. Di sana ada barang ekonomis, kemudian ada barang bebas, dan ada barang elit. Barang ekonomis artinya apa? Barang itu tersedianya terbatas. Dalam memperoleh barang itu dengan menggunakan pengorbanan. Pengorbanan, Bu? Ya, kita mendapatkan barang itu berarti kita harus mengeluarkan sejumlah dana agar dapat barang tersebut. Kemudian yang kedua, barang bebas. Ya, namanya saja barang bebas, berarti tersedianya berlimpah, tidak terbatas, sehingga pada saat memperoleh kita tidak memerlukan pengorbanan. Apa sih? Misalkan udara. Udara bebas, nah itu termasuk barang bebas. Kita setiap hari menghirup oksigen yang berada di sekitar kita tanpa mengeluarkan biaya, ya tidak? Ya. Kemudian yang ketiga adalah barang elit. Itu barang yang dibutuhkan, tetapi jika jumlahnya berlebih maka akan membahayakan. Misalkan apa? Ya, misal pada saat musim penghujan, ya kita tahu bahwa kita setiap saat membutuhkan air, ya kan? Tapi kalau air itu jumlahnya sangat berlimpah, ya, maka air itu justru bukan akan memenuhi kebutuhan kita, tapi malah sebaliknya akan membahayakan kehidupan kita. Nah, itu contoh yang namanya barang elit. Yang kedua, misalkan api, ya. Kita membutuhkan api dalam jumlah sedikit, tapi manakala api itu kemudian tersedia dalam jumlah sangat berlimpah, maka itu bukan lagi dapat memenuhi kebutuhan kita, tapi justru membahayakan bagi kelangsungan hidup kita. Lanjut, barang menurut kegunaannya. Ada barang konsumsi, ada barang produksi. Barang konsumsi, apa sih artinya? Ya, barang yang siap pakai, bisa langsung kita manfaatkan. Ya, misal tiap saat kalian membutuhkan makanan, minuman siap saji, pakaian, itu merupakan barang konsumsi. Lalu yang kedua adalah barang produksi. Ya, barang produksi yaitu barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain. Misalkan seseorang punya perusahaan, kemudian melakukan proses produksi, maka dia membutuhkan barang produksi. Nah, barang produksi ini biasa disebut pula dengan barang modal. Oke, kita lanjutkan. Ini Ibu tayangkan beberapa contoh dari barang konsumsi yang sering sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, ada aneka macam hasil dari olahan pabrik yang siap kita konsumsi. Kemudian ini juga ada. Kemudian satunya lagi adalah berupa pakaian. Ya, lanjut untuk barang produksi. Nah, ini contoh ada mesin jahit, kemudian ada mesin penggiling, itu juga termasuk barang produksi. Berikutnya jenis barang menurut proses produksinya. Kita bedakan menjadi 3 macam. Satu yaitu barang mentah atau sering kita sebut sebagai bahan baku. Ya, barang mentah pada dasarnya adalah barang yang digunakan untuk membuat barang lain. Ya, barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan. Misalkan ada kapas, ada kayu, ada hasil tambang, mungkin juga ada hasil hutan, ya. Kemudian yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang
telah melalui proses pengolahan tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Karena apa? Karena masih membutuhkan proses produksi akhir. Misal kain untuk membuat pakaian. Berarti yang baru terproduksi hanya kainnya saja. Untuk menjadi pakaian maka perlu proses produksi berikutnya. Kemudian besi untuk membuat pisau. Atau mungkin yang sering kalian lihat dalam kehidupan di rumah kalian, ibu membeli terigu, kemudian untuk membuat kue. Ya. Berikutnya adalah barang jadi. Barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai kemudian menjadi barang yang siap untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Ya, sekali lagi, jadi barang menurut proses produksinya itu bisa dibedakan menjadi berapa? Berapa? Iya, menjadi 3. 1 berupa barang mentah, 2 berupa barang setengah jadi, dan 3 adalah barang jadi. Ya, kita lanjut. Barang menurut hubungannya dengan barang lain. Ya, pembagian barang menurut hubungannya dengan barang lain. 1, kita mengenal ada barang substitusi. Apa? Ya, barang substitusi. Merupakan barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain. Ya, atau orang sering menyatakan barang yang dapat saling menggantikan. Contoh, misalkan gas dapat kita gantikan dengan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kalian mencatat pakai ballpoint. Suatu saat ballpointnya habis, bisa digantikan dengan menggunakan pensil. Ya. Kemudian yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer merupakan barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat jika dipakai secara bersamaan dengan barang lain. Oke, bisa dipahami? Ya, apa itu barang komplementer? Barang yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama dengan benda lain. Misal, mobil membutuhkan bensin. Jarum akan bisa dipakai apabila sudah terpasang dengan benang. Kompor akan menyala apabila ada minyak tanah, apabila ada gas. Kedua benda itu maka kemudian dikatakan sebagai barang komplementer. Jika hanya tersedia satu, bagaimana? Bisa dipakai apa tidak? Tidak. Ya, karena barang tersebut masuk dalam golongan barang komplementer. Bisa dipahami anak-anak semua? Ya, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah kalau semuanya sudah bisa dipahami. Jadi, untuk pertemuan kali ini, fokus yang kita bahas adalah alat pemuas kebutuhan yang terdiri atas bentuk barang dan bentuk jasa. Semoga dengan pembahasan kita kali ini ada manfaat yang bisa kalian peroleh. Ada pengetahuan tambahan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.